Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dai Awawin, kelas PIC dengan NIM 201210097 akan memenuhi tugas ujian tengah semester tahsin, yaitu makhraj dan sifat hurufnya. Bagian-bagiannya yaitu makhraj huruf makhraj atau rongga makhraj atau bagian-bagiannya rongga mulut atau al-jauf. Al-jauf itu rongga mulut dan huruf-huruf termasuk al-jauf itu huruf mad. Huruf mad yaitu fathah sebelum alif, kasroh sebelum ya mati, waw sebelum domah. Yaitu hurufnya a, i, u, a, i, u. Sifatnya tebal tipis mengikuti huruf sebelumnya. Yang kedua, bagian keduanya dua perut bibir sebelah dalam, yaitu hurufnya ba. Sifat-sifatnya adalah nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Lidah di bawah atau istighfal. Keempat, terbukanya antara lidah dan langit atas infitah. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau ijlaq. Keenam, memantulkan suara tambahan yaitu qalqalah. Bagian selanjutnya yang ketiga yaitu bagian punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas, yaitu hurufnya ta. Sifat-sifatnya ada 5. 1. Berdesis atau nafas berhembus hamas. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Terus yang keempatnya terbuka antara di langit-langit atas setelah infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati istiqmat. Tidak lancar dan hati-hati atau istiqmat. Yang bagian keempatnya, punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas, hurufnya sa. Yaitu sifatnya berdesis atau nafas tertahan hamas. Yang kedua, kendor lunak dan suaranya tidak tertahan atau roqawah. Yang ketiga, lidah di bawah istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati ismat. Yang bagian kelima, tengah lidah dengan langit-langit, hurufnya ja atau jim. Sifat-sifatnya ada 5, yaitu 1. Nafas ditahan jahar. Kedua, suara tertahan syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah istighfal. Dan yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit antara istighfar atas langit atas istighfar. Yang kelima, memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Yang bagian keenam, ha. Tenggorokan bagian atas, hurufnya ha. Yang 1, sifatnya nafas berhembus. Yang kedua, sifatnya lunak dan tidak tertahan roqawah. Yang ketiga, lidah di bawah istighfal. Keempat, terbukanya antara lidah dan langit-langit atas infitah. Kelima, tidak lancar dan hati-hati ismat.
bagian yang ketujuh adalah kho. Kho yaitu makhrajnya ujung tenggorokan yang paling dekat dengan lidah. Sifatnya nafas terhembus, kedua lunak dan tidak tertahan rokhwa, ketiga mengangkat pangkal lidah ke langit-langit isti'la, keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas infitah, kelima tidak lancar dan hati-hati. Yang kedelapan makhrajnya punggung ujung lidah dan pangkal dua gigi seri muka yang atas, hurufnya da atau dal. Sifatnya satu nafas ditahan jahar, kedua suara tertahan syiddah, yang ketiga lidah di bawah istighfar, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas infitah, kelima isma tidak lancar dan hati-hati, yang keenam qalqalah atau memantulkan suara tambahan, yang kesembilan za makhrajnya punggung ujung lidah dan ujung dua gigi seri yang atas. Sifatnya nafas ditahan, lunak dan suara tidak tertahan rokhwa. Ketiga lidah di bawah istighfar, keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas infitah, lima tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Yang ke-10 ujung lidah mengarah ke sedikit punggung menggunakan lidah sesudah makhraj nun bertemu dengan bagian di atas gigi seri, yaitu hurufnya ro. Ro juga tidak boleh banyak getaran. Sifatnya nafas ditahan. Yang kedua suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna, yaitu bainiya. Yang ketiga lidah di bawah atau istighfar, keempat terbukanya antara lidah dan langit-langit atas atau infitah, kelima keluarnya lancar dan ringan yang disebut idlaq. Yang keenam lenturan ujung lidah lebih condong ke punggung ujung lidah inhiraf. Yang terakhir sifat yang terakhir satu kali getaran halus ujung lidah takrir. Yang ke-11 ujung lidah berada pada halaman gigi seri bawah sehingga suara za sehingga keluarnya za keluar di antara dua gigi seri atas dan bawah. Sifatnya satu nafas ditahan jahar, kedua lunak dan suaranya tidak tertahan atau rokhwa, yang ketiga lidah di bawah istighfar, keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas infitah, yang kelima tidak lancar dan hati-hati atau ismat, yang keenam suara berdesis atau safir atau safir. Ujung lidah berada pada halaman dua gigi seri bawah sehingga keluar sa atau sin keluar di antara dua gigi seri dan bawah, hurufnya sin. Yang sifatnya satu berdesis lepas hamas, kedua lunak dan suara tidak tertahan, yang ketiga lidah di bawah istighfar, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas infitah.
atau invitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Keenam, suaranya berdesis atau sofir. Yang 13, makhrajnya tengah lidah dengan langit-langit, itu keluar huruf shin. Sifatnya berdesis lepas atau hamas. Kedua, lunak dan suara tertahan. Ketiga, suara di lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah langit-langit atas atau invitah. Yang selanjutnya, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Yang terakhir, bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin kuat keluar dari dalam mulut atau tafasyi. Yang selanjutnya, ujung lidah berada pada halaman 2 gigi seri ke bawah sehingga keluar suara so atau sod di antara 2 gigi seri atas dan bawah. Yang sifatnya, satu, berdesis atau lepas atau hamas, berdesis lepas atau hamas. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau roqawah. Yang ketiga, pangkal ujung lidah naik ke langit-langit, isti'olah. Yang selanjutnya, lidah bertemu dan nempel dengan langit-langit, itbaq. Yang selanjutnya, sifat selanjutnya, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Yang selanjutnya, suara berdesis atau sofir. Selanjutnya, salah satu atau dua pinggir lidah beradu dengan salah satu dua geraham atas, kiri dan kanan sehingga keluar dlo. Sifatnya, nafas ditahan atau jahar. Kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau roqawah. Ketiga, pangkalan lidah naik ke atas langit-langit atau istilah. Keempat, bertemu atau nempel dengan langit-langit, itbaq. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati, ismat. Keenam, istitola memelarkan dan menggelayutkan suara dari salah satu tepi pangkal lidah sampai ujung. Yang selanjutnya, punggung ujung lidah dan pangkal 2 gigi seri muka atas sehingga keluar to. Sifatnya, nafas ditahan, suara tertahan, pangkal ujung lidah naik ke atas langit-langit, istilah. Dan 4, bertemu dengan nempel dengan langit-langit, itbaq. Tidak lancar dan hati-hati, ismat. Yang terakhir, sifat terakhir, memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Selanjutnya, punggung ujung lidah dan ujung 2 gigi seri yang atas sehingga keluar do. Sehingga keluar do. Satu, sifatnya nafas ditahan atau jahar. Kedua, lunak dan suara tidak tertahan, roqawah. Ketiga, pangkal lidah naik ke langit-langit atau istilah. Lidah bertemu nempel dengan langit-langit, tidak lancar dan hati-hati. Tenggorokan bagian tengah atau ain atau a. Satu, sifatnya nafas ditahan, jahar, suara tidak
tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna, yaitu bainia. Ketiga, lidah di bawah istighfal. Yang keempat, terbuka lidah dan langit-langit atas infitah. Kelima, tidak lancar dan hati-hati. Ujung tenggorok. Yang selanjutnya, ujung tenggorokan paling dekat dengan lidah, yaitu huruf gho atau gogen atau ogen. Sifatnya, nafas ditahan atau jahar. Kedua, lunak dan suara tidak tertahan. Ketiga, pangkal lidah naik langit-langit isti'la. Keempat, terbuka antara lidah langit-langit atas infitah. Kelima, tidak lancar dan hati-hati ismat. Perut bibir bawah dan ujung dua gigi seri yang atas sehingga keluar huruf fa. Sifatnya berdesis atau hamas, lunak dan suara tidak tertahan rokowa. Ketiga, lidah di bawah istighfal. Selanjutnya, terbukanya antara lidah dan langit-langit atas infitah. Yang kelima, keluarnya ringan atau izlaq. Selanjutnya, pangkal lidah dan langit-langit sehingga keluar huruf qaf. Satu, sifatnya nafas ditahan jahar. Kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau isti'la. Keempat, terbukanya antara lidah dan langit-langit atas infitah. Kelima, tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Keenam, memantulkan suara tambahan atau qalqalah. Yang selanjutnya, di muka makhraj qaf ada huruf kaf, yaitu sifatnya nafas berhembus. Kedua, suara tertahan atau syiddah. Ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Keempat, terbukanya antara lidah dan langit-langit infitah. Kelima, tidak lancar dan hati-hati. Yang selanjutnya, punggung ujung lidah bertemu gusi muka yang atas akan keluar huruf la atau lam. Sifatnya, nafas tertahan jahar. Yang kedua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna, yaitu bainiyah. Lidah di bawah istighfal. Terbukanya antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Kelima, izlaq atau keluarnya ringan. Lenturan ujung lidah condong ke punggung ujung lidah. Yang sifat selanjutnya itu makhraj selanjutnya, dua perut bibir bagian tengah sehingga keluar huruf ma atau mim. Sifatnya yaitu satu, nafas ditahan jahar. Dua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna bainiyah. Ketiga, lidah di bawah istighfal. Terbukanya antara lidah dan langit-langit atas atau infitah, keluarnya ringan
atau idlaq, berdengung atau guna. Ujung lidah bertemu dengan huruf bawah sedikit makhraj la dari arah gusi atas. Huruf yang keluar adalah na atau nun. 1. Sifatnya nafas ditahan atau jahar. Kedua, suara tidak terjegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna atau bainiyah. Kedua, lidah di bawah istighfal. Keempat, terbukanya antara lidah dan langit-langit atas infitah. Keenam, keluarnya lancar atau idlaq, berdengung atau guna. Sifat makhraj selanjutnya antara dua perut bibir atau waw atau wa. Sifatnya 1. Nafas tertahan, jahar, nafas ditahan. Kedua, lunak dan tidak suara bertahan, raqawah. Ketiga, lidah di bawah istighfal, lidah di bawah atau istighfal. Keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atau atas atau infitah. Tidak lancar dan hati-hati, ismat. Tenggorokan yang paling dalam atau tenggorokan bawah, yaitu keluar huruf H. 1. Sifatnya nafas terhembus. Kedua, lunak dan tidak tertahan, raqawah. Ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Keempat, terbukanya antara lidah dan langit-langit atas infitah atau infitah. Tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Tenggorok yang paling bawah juga yaitu A atau hamzah. Sifatnya nafas tertahan. 1. Nafas tertahan atau jahar. Kedua, suara ditahan syiddah. 3. Lidah di bawah atau istighfal. Keempat, terbukanya antara lidah dan langit-langit atas atau infitah. Tidak lancar dan hati-hati atau ismat. Yang terakhir, tengah-tengah lidah dengan langit-langit keluar suara iya. Itu sifatnya nafas tertahan atau jahar, lunak dan suara tidak tertahan atau raqawah. Lidah di bawah atau istighfal. Keempat, terbukanya antara lidah dan langit-langit atas, infitah. Yang terakhir, tidak lancar dan hati-hati. Ya, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.